Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman yang saya banggakan yang sudah mau menonton dengan video ini. Perkenalkan, nama saya Acep Ahmad Ardiansyah. Pada presentasi kali ini, kita mempunyai judul yaitu pengembangan media audio untuk memfasilitasi pembelajaran listening siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Presentasi ini dikhususkan untuk mata kuliah belajar dan kinerja yang diampu oleh Ibu Suprayekti MPD. Next. Pada presentasi kali ini yaitu ada Acep Ahmad Ardiansyah, itu saya sendiri, dan juga Alif Al-Ghifari, Aman Farhan Putra, Hanio Sakyamuni, Jihan Rahma, Makmun Nawawi Kemal, Rifal Gizaldi, Rizka Ukmoferia, dan juga Salsa Tisyarah, dan yang terakhir, Topik Wirandi. Presentasi ini merupakan sebuah proyek yang kedua yang kami lakukan pada mata kuliah belajar dan kinerja. Selamat menyaksikan semuanya. Terima kasih kepada Acep yang telah memberikan opening pada presentasi kami kali ini. Sebelum membahas lebih jauh, di sini kami akan memaparkan tentang analisis masalah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan suatu kegiatan di mana terjadi proses transfer pengetahuan serta nilai yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru merupakan aspek yang penting, di mana perannya merupakan salah satu faktor keberhasilan proses pendidikan tersebut. Sehingga diharapkan seorang guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran saja, tapi juga mampu menguasai komponen-komponen juga mendukung proses pembelajaran, seperti kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Karena tidak dapat dihindari lagi dengan perkembangan teknologi yang terjadi dengan amat sangat pesat di era sekarang ini, pengguna media pembelajaran sangat dibutuhkan oleh seorang guru supaya lebih bisa mengefisienkan metode yang dilakukan. Pada kenyataannya, penggunaan media ini juga sangat membantu proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam hal ini, pada proyek kali ini kami memfokuskan kepada mata pelajaran bahasa Inggris dalam memperoleh keterampilan berbahasa, dimulai dari belajar menyimak bahasa, lalu berbicara, yang setelah itu membaca dan menulis. Dari keempat kompetensi tersebut memiliki masalah tersendiri. Keterampilan menyimak atau listening skill adalah komponen yang mengalami banyak masalah terkait keefektifannya. Walaupun merupakan komponen yang pertama, peserta didik sering mengalami beberapa masalah yang hambatan belajarnya bisa dilakukan tanpa media pembelajaran yang tepat. Maka, proyek dengan judul pengembangan media audio untuk memfasilitasi pembelajaran listening siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 ini mengacu pada keterampilan listening untuk siswa di dalam teks. Kompetensi dasar dalam pemahaman listening diambil dari listening dengan metode dikte. Dengan dikte, beberapa siswa mempunyai kesulitan di dalam memahami beberapa kata yang mempunyai pengucapan hampir sama, tetapi mempunyai arti yang berbeda-beda. Mereka meminta guru untuk mengulangi kata sulit yang bisa diartikan kepada siswa. Nah, dalam hal ini, kami akan menciptakan produk teknologi berupa media audio. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang pertama itu ada pengembangan media. Menurut Iskandar Wiryokusumo dalam Afrina Sari dan Gagne dan Brings dalam Warsita, pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik. Sedangkan pengembangan media adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori-teori pengembangan yang telah ada sebelumnya. Kajian teori selanjutnya adalah media pembelajaran audio. Menurut Sujana dan Rifai, bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran.
Nah, kalau menurut Sukiman, media pembelajaran audio itu adalah media penyaluran pesan lewat indera pendengaran. Terakhir, menurut Sadiman, media pembelajaran audio itu media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Ada teori mata pelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam kurikulum 2013 revisi 2017, bahasa Inggris When English Rings a Bell. Dalam kelas 7 sekolah menengah pertama terdapat 8 materi yang wajib dipelajari oleh siswa kelas 7 SMP. Yang kedua, dalam skripsi Syekh Nurjati mengatakan bahwa materi bahasa Inggris sekolah menengah pertama haruslah mencakup semua aspek skill bahasa Inggris. Selanjutnya ada materi listening. Menurut Brown pada tahun 2004, listening adalah keterampilan menerima yang meliputi beberapa proses kemampuan yang tidak kelihatan tetapi mempunyai makna yang dianalisis secara mendalam dari pendengaran karena dipancarkan ke telinga dan otak. Selanjutnya, menurut Rivers dalam Masyuni pada tahun 2006, mendengarkan adalah suatu keterampilan kreatif. Dan terakhir, menurut Tarigan pada tahun 1991, menyimak atau mendengarkan merupakan peristiwa mendengarkan dengan penuh pemahaman, perhatian, dan apresiasi. Untuk mendapatkan informasi, mencakup ide atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara dari pengucapan melalui bahasa lisan. Langkah perencanaan. Di bagian langkah perencanaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pembuatan rencana atau gagasan pembelajaran. Untuk bagian RPP telah dikembangkan dari silabus yang telah ada yang memuat antara lain kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, berikut ini adalah contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Bisa dilihat di sini ada sekolah, terus ada pelajaran, kemudian ada kompetensi inti, yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, dan yang lainnya yang telah disebutkan tadi. Kemudian, next. Yang kedua, ada memilih format sajian. Dalam pengembangan audio ini, kami memilih menggunakan format perangkat audio atau musik digital yang menggunakan sinyal digital dalam proses reproduksi suaranya. Tujuan dari kami memilih format ini karena penggunaannya mudah dan sudah banyak digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa Siti Syarah. Yang ketiga ada menyusun GBIM atau garis besar isi media yang meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, topik pembelajaran, judul program, sasaran, tujuan, ringkasan materi, dan evaluasi. Berikut merupakan contoh GBIM audio pembelajaran pada mata pelajaran, kompetensi, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada penyusunan JM atau jabaran materi, yaitu berupa garis besar kemasan materi pembelajaran yang akan disajikan. Nah, dalam JM atau jabaran materi yang kami buat, berisi mengenai besar kemasan materi pelajaran yang akan disajikan. Ini merupakan contoh dari jabaran materi audio pembelajaran. Dan yang kelima yaitu menyusun perangkat naskah. Dalam naskah program audio pembelajaran meliputi perincian tentang judul, materi, dan sasarannya. Selain ini juga mencakup indikator, sinopsis, dan treatment. Ini contoh dari perangkat naskah.
Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini ada langkah produksi, yaitu yang pertama, mempelajari naskah, mengadakan latihan, mengecek alat-alat yang akan digunakan, dan yang keempat itu rekaman. Nah, selanjutnya ada hasil produk teknologi. Nah, dalam media audio untuk pembelajaran listening bahasa Inggris bagi siswa SMP kelas 7 ini berisikan tentang yang pertama ada materi mengenai kalimat sapaan, berpamitan, minta maaf, dan juga ungkapan terima kasih. Lalu yang kedua, di media audio pembelajaran ini kita menyediakan 4 dialog berisikan materi, dan juga untuk pengukuran ataupun penilaian pemahaman siswa, kita menyediakan 1 buah soal latihan. Lalu yang ketiga, media audio ini berformat MP3, sehingga dapat dengan mudah dioperasikan melalui laptop maupun smartphone teman-teman. Nah, supaya lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung mengakses media audio ini melalui link yang telah kita sediakan. Atau teman-teman juga bisa langsung men-scan kode QR yang telah kami sediakan juga. Akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada langkah pemanfaatannya. Sebenarnya langkah pemanfaatannya ini dibagi menjadi 2 langkah yang mayor. Yang pertama adalah persiapan pembelajarannya, di mana sang guru itu menyiapkan RPP-nya dan beberapa alat-alat seperti laptop, speaker, dan perlengkapan lainnya yang perlu disiapkan. Lalu setelah itu masuk ke tahap proses pembelajarannya itu sendiri. Prosesnya itu pun diawali dengan kegiatan pra-KBM, di mana guru mulai dengan doa, membaca surat-surat pendek, melafalkan Pancasila, menyanyikan lagu wajib, dan lain-lain. Setelah itu masuk lagi ke kegiatan pendahuluan, di mana membukanya lagi dengan salam, lalu greetings. Di sini poin pentingnya adalah dia atau sang guru melakukannya dengan bahasa Inggris agar English environment-nya terbangun. Lalu gurunya membuka absensi dan membacakan kompetensinya. Selanjutnya masuk ke kegiatan intinya, di mana guru membacakan materinya, memberikan materinya, lalu dia memutarkan audio pembelajarannya, dan terakhir dia memberikan latihan soal. Dan terakhir masuk ke kegiatan penutup, di mana sang guru memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini dan memberikan feedback dan tanya jawab, lalu diakhiri dengan salam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kesimpulan. Pendekatan teknologi pembelajaran dapat diterapkan dalam pengembangan bahan ajar bahasa Inggris untuk sekolah menengah. Lalu media audio mampu berfungsi sebagai media atau input yang sesuai untuk kebutuhan siswa berupa pelafalan jelas dan akurat atau bisa disebut pronunciation, fluency, and accuracy. Kemudian pembuatan media audio untuk pembelajaran listening bahasa Inggris SMP kelas 7 terkait dengan materi sapaan atau bisa dibilang greeting, pamitan, living talking, terima kasih, thanking, minta maaf, apologize. Media juga bisa didapatkan dengan mengakses link. Lalu ada saran. Bagi guru, yang pertama, bagi guru media audio ini hanya dapat digunakan untuk materi chapter pertama. Lalu yang kedua, bagi guru diharapkan mampu menjelaskan secara lisan setiap struktur dari setiap dialog yang ada pada audio, sehingga peserta didik mampu memahami struktur kata dari setiap materi. Yang ketiga, bagi pengembang diharapkan dapat mengembangkan media audio pembelajaran yang bisa digunakan untuk setiap chapter. Lalu yang keempat, dalam pengembangan media audio untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris SMP kelas 7 terdapat beberapa kendala atau kesulitan. Nah, teman-teman, berikut sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Diharapkan kalian bisa memetik ilmu apa yang telah kami sampaikan. Dan juga semoga kepada para guru maupun kepada calon guru selanjutnya dapat mengembangkan media audio yang lebih baik lagi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya telah
menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.